Halo. Halo. Nama saya Song Duo. Kalau kamu? Nama saya Linai. Kamu lulusan sekolah mana? Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinghai. Kamu tidak mengambil jurusan masak? Saya baru belajar setelah lulus. Sebelumnya saya memulai usaha. Memulai usaha? Model apa? Itu mempertimbangkan elemen spasial dan dirasakan secara langsung. Itu minimalis. Kami menyertakan bentuk yang mencolok dan dibuat khusus. Keren. Sebenarnya itu warung kaki lima. Semuanya, posisi yang berbeda diwawancarai di zona yang berbeda. Silakan baca tanda-tandanya. Ju Hao dia mendaftar untuk posisi apa? Koki Jiang, kecuali penjaga toko. Dia mendaftar untuk semua posisi. Kamu mau gabung di restoran saya atau tidak? Sampai jumpa lagi. Ini wawancara terakhir. Ya, Bagaimana perasaanmu? saya rasa peluang saya besar. Tapi yang paling saya inginkan adalah menjadi asisten koki. Sayangnya mereka tidak membutuhkan yang lain. Saya dengar asisten koki di restoran Springval adalah teman koki Jiang. Dia memiliki status yang stabil. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Bagaimana jika saya bisa menjadi pembantu koki? Maka saya bisa tetap di dapur bersama koki Jiang. Mengapa kamu begitu mengaguminya? Dia membuat 23 restoran tutup. Meskipun agak kejam, minggu ini adalah mangsa bagi yang kuat. Duodao adalah kompetisi di mana Ini hanya memasak yang kompetisi diperlombakan. Paling adil. Pembantu koki bisa datang sekarang. Giliran kita. Ayo. Bagian terakhir adalah mengukir. Kamu bisa memilih bahan apa saja. Kamu punya 10 menit. Mulai sekarang. Ukiran saya adalah burung hijau. Manajer Ju, tolong buka pekerjaan saya. Apakah wawancara sudah selesai? Ada satu ukiran terakhir. Chef Jiang, karena Anda sudah di sini, tolong periksa sendiri. Penuh dengan trik. Jika trik saya berhasil untuk Anda, itu trik yang bagus. Wawancara sudah selesai. Anda bisa pulang dan menunggu kabar. Terima kasih Chef Jiang. Saya menantikan kabar Anda. Kami akan memilih Song Duo. Apa? Anda melamar ke restoran Jiang Jie? Apa yang salah denganmu? Kenapa? Berikan saya 5? Ada 5 alasan. Pertama, Tuhan tahu berapa banyak restoran yang akan ditantang Jiang Jie. Bagaimana jika saya mendapat pekerjaan di restoran bintang 4 dan Jiang Jie membuatnya tutup? Saya lebih suka bekerja di tempatnya. Itu masuk akal. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Kedua, Anda lihat berapa banyak yang dikeluarkan Li Jidong dan saya harus membayar sewa.
Jika saya tidak menemukan pekerjaan dengan gaji tinggi, Anda akan segera melihat saya tidur di jalanan. Saya punya. Ketiga, masakan Jiang Jia benar-benar luar biasa. Bekerja di sekitarnya bisa meningkatkan masakan saya. Keempat, Untuk memastikan kemenangan, Anda perlu benar-benar mengenal musuh Anda. saya bisa mengetahui kelemahannya jika saya bekerja dengannya. Kelima, yang terakhir dan yang paling penting, restoran Springval hanya buka pada siang hari. Waktu kerja sangat cocok untuk saya. Tunggu. Dia pasti bisa memikirkan alasan di atas seperti Anda. Mengapa dia harus merekrut Anda? Halo? Restoran Springval, saya Linai. Saya mengerti, terima kasih. Apa yang terjadi? Luke, bagaimana dengan restoran murid Sue Chongming? Gagal ujian 1 bintang dan tutup beberapa hari yang lalu. Bahkan tidak lulus ujian 1 bintang? Memalukan murid Sue Chongming. Koki, haruskah kita menjalankan rencana awal kita? Tentu. Saya bermaksud memanfaatkan gelarnya untuk membuat sensasi. Saya tidak menyangka dia begitu tidak kompeten. Haruskah kita menemuinya sekarang? Tidak tunggu sampai nanti. Kecuali kita, tidak ada restoran lain yang akan menerimanya. Karena kita sudah memutuskan untuk membantunya saat dia paling membutuhkan. Mari kita tunggu dan lihat sampai dia mendapat masalah yang lebih besar. Resepsionis Xiaji. Asisten Koki Song Duo. Penjaga toko Linai. Mereka tidak merekrutmu? Ya, mereka merekrut saya. Lalu mengapa kamu tidak senang? Mereka merekrut saya sebagai penjaga stok. Saya mendaftar untuk semua posisi kecuali penjaga stok. Penjaga stok? Bersiap untuk buka saat makan siang. Jiang Jie. Jiang Jie. Karena kamu tidak ingin menerima saya, mengapa kamu menjadikan saya penjaga stok? Ju Hao, kamu boleh pergi sekarang. Lalu mengapa kamu melamar ke restoran Springval? Lalu bolehkah saya bertanya, Koki Jiang, bagaimana saya bisa ikut serta dalam pembuatan makan siang? Tergantung suasana hati saya. Saya mengerti, Koki Jiang. Mode memulai. Dan administrasi spasial yang kamu Saya sebutkan ingin sebelumnya. tahu Tentang itu. Maksud saya warung kaki 5. Warung kaki 5? Lei Xiu. Koki Jiang. Apakah di sini ada aula musik? Tunggu. Jangan biarkan saya mendengar suara lain. Maaf, Koki Jiang. Sungguh tirani. Koki Jiang, kamu sudah tiba di meja 3 lebih awal. Apa hidangan pertama mereka? Ikan. Sajikan hidangan penutup dulu. Koki Jiang, ini ikannya. Perlu saya bunuh untukmu? Zhu Hao, apakah kamu sudah memberitahunya apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh penjaga toko? Bukankah penjaga toko yang bertanggung jawab atas semua bahan? Penjaga toko harus merapikan semua aset dan mencatat tanggal pembelian, tanggal kedaluarsa kuantitas dan kualitas semua pembelian, dan mencatat karakteristik bahan untuk mengambil dan menggunakan bahan. Itu tugas staf lain. Penjaga toko hanya bertanggung jawab untuk pengawasan dan audit. Jangan melampaui batas. Apakah kamu mengerti? Asisten koki itu. Apakah kamu akan melakukan tugasmu sebelum saya memerintahkanmu? Maaf, Koki Jiang. Saya akan melakukannya. Saya harap kalian semua bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan mencampuri urusan orang lain. Apakah saya sudah cukup jelas? Ya, Koki Jiang. Lanjutkan pekerjaanmu.
Makanan yang melimpah. Menerju, bisakah kita makan makanan staff yang dibuat oleh Koki Jiang setiap hari? Makanan staff di restoran Springval biasanya dibuat oleh Koki Zheng. Koki Jiang jarang memasak makanan staff. Kalian beruntung Koki Zheng sedang cuti. Mengapa Koki Jiang tidak makan siang bersama kita? Dia tidak pernah makan di ruang makan. Saya beritahu kalian. Cepatlah atau tidak akan ada yang tersisa. Tunggu. Li Nai ada di gudang. Saya akan memintanya untuk datang. Koki Jiang. Duduklah dulu. Koki Jiang, Mulai besok, kalian harus membuat makanan staff secara bergiliran. Saya akan makan makanan staff. Apakah saya sudah cukup jelas? Ya Koki Jiang. Hebat Koki, Jiang meminta kita untuk membuat makanan staff. Apakah saya sedang bermimpi? Apakah itu berarti kita bisa ikut serta dalam membuat hidangan makan siang di masa depan? mungkin. Kamu beruntung. Jangan meludahkannya. Kenapa kamu jatuh dari tangga? Karena kamu baru saja menakuti saya. 1 pon. Garam biru Persia menutupi gaji bulananmu. Cicipi sedikit. Oh benar. Hanya memberitahu kamu, dari besok, makanan staf sekarang menjadi tugas semua orang, termasuk kamu, dan aku akan, jangan meludahkannya, kalau tidak seseorang akan menggantikanmu. Kenapa begitu senang? Apa yang terjadi? Tidak ada. Kamu punya sesuatu untukku. Hei kamu. Aku peduli dan kamu kesal. Perusahaannya lambat. Serahkan barang-barangnya dan kembali bekerja oke. Lihat di asosiasi. Jadi aku membawanya. Oh, restoran Lightening juga punya satu lagi. Yah. Apa kata asosiasi? Memberitahuku tentang inspeksi bintang 5. Mereka perlu memberitahu kita. Biasanya bukan kejutan setelah sebulan. Setiap tempat bintang 5 mendapatkannya saat Koki berganti. Itu bukan rahasia. Sekarang berbeda. Mr. Sukang akan mengunjungi kota Baichuan dalam 10 hari. Untuk pertukaran kuliner yang beragam. Asosiasi akan mengadakan jamuan penyambutan dengan restoran bintang 5. Dan hanya satu. Restoran Springval atau restoran Lightening. Berdasarkan kriteria inspeksi bintang 5. Ingat hanya satu dari mereka yang akan dipilih. Yah, itu menarik. Asosiasi cukup takut. Takut Koki baru mungkin menantang status 7 keluarga besar. Apa rencanamu? Aku harus menang. Aku tidak mengerti. Kenapa merayakan kerja ganda dengan bayaran yang sama? Oh ya, sebelumnya sous chef yang menangani makanan staf di sana untukku. Nggak ada kesempatan masak, tahu nggak? Terus kapan aku bisa belajar? Enggak. Kita ini benar. Tapi tindakan kita kayak pencurian. Untuk sukses, dekati Jiang Ji. Dapatkan kepercayaannya dan temani dia. Oke. Semoga kamu bisa melihat kebenaran. Kamu akan mengalahkannya kan? Li Nai. Butuh ini. Enggak makasih. Oke kalau gitu kamu nggak keberatan. Menyuker pesanan makanan staff dengan aku. Aku masih bingung mau bikin apa besok. Bagus mikirin mau duluan. Beneran. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan. Sini. Tamu meja 51 akan datang jam 1045. Meja 2 dan 3. Keduanya akan datang jam 1120. Appetizer pertama jam 1050. Hai, Kenapa pakaiannya beda hari ini? Oh,
Aku yang ngurus makanan staff. Tapi seharusnya yang dapat giliran hari ini Song Duo. Tapi sekarang aku yang ngurus. Butuh bantuan. Pergi sana. Butuh handuk. Gak. Istirahat dulu. Makanan staff sudah siap. Coba semuanya. Masih ada di dapur. Santap dengan nikmat. Linai. Wanginya enak banget. Daging kulitnya pun enak. Aku campurkan kaldu makan siang dengan tepung. Oh, aku mengerti. Tapi agak hambar ya kan? Biar aku tambahkan garam. Tidak, sudah cukup. Cukup? Iya, terima kasih. Kalian berdua mau mencoba? Jiang Jie. Ada masalah dengan makanannya? Tahu kenapa aku minta kalian menyiapkan makanan? Untuk menguji kami. Menguji kalian? Oke. Ujian untuk apa? Makanan staff itu soal efisiensi. Tidak ada menu tetap, tidak sulit. Tapi bentrok dengan waktu makan siang dan persiapan serta kompor sedang sibuk. Jadi aku harus mencari cara. Dan, Tidak ada menu tetap, tapi untuk bahan segar. Hanya menu hari ini yang disiapkan. Jadi aku gunakan sisa dapur. Linai. Makanan staf yang kamu siapkan adalah siksaan. Bagi staf. Maksudmu apa? Ikuti aku. Sekarang katakan padaku, apa yang kamu cium? Daging sapi, wortel, air mata kucing, Telur. merica, siput laut. Siput laut. Tapi kamu tidak menggunakan cangkang siput. Ada hidangan siput saat makan siang. Kamu sedang mengolah daging sapi saat itu, tanpa membersihkan talenan, benar kan? Ya, Kamu tidak pernah berpikir untuk menambahkan siput ke dalam isian, atau menghilangkan bau amisnya. Itu sebabnya isianmu. Baunya agak amis. ya. Tapi itu bukan kesalahan terbesarmu. Orang yang punya hidung sensitif seperti kamu jarang ada. Kesalahan terbesarmu adalah ini. Setelah dihidangkan, hidangan itu selesai. Setiap perbaikan setelah itu hanya menonjolkan kegagalanmu. Tapi selera setiap orang berbeda. Lalu apakah kita harus menuruti selera mereka? Kita akan berakhir seperti Sue Chongming. Apa salahnya dengan itu? Kedai Misue memuaskan pelanggan dengan makanannya. Ada masalah? Mereknya sudah lama dan harganya terjangkau. Terutama menarik kelompok berpenghasilan rendah yang sering kembali. Tapi lama-kelamaan mereka lebih suka rasa yang kuat. Jadi selera Sue Chongming menjadi tumpul. Jadi bukankah kedai mie Sue merugikan Sue Chongming?
Restoran Springval tidak pernah berusaha menyenangkan orang lain, hanya membuat makanan yang tidak diragukan lagi. Kamu punya dua pilihan. Pergi sekarang. Atau, terima aturanku. Song Duo. Bagaimana rasanya? Semua bilang hidangannya enak. Tidak juga. Hanya tidak senak biasanya. Kepala koki yang membuat makanan staf kemarin. Jadi, milikmu rasanya cukup enak. Saya mengerti. Zhu Hao. Kirimkan saya reservasinya. Apakah kamu melihat Linai di ruang ganti? Lalu apakah kamu? Saya sudah memutuskan. Benarkah? Ketika saya datang untuk wawancara, saya punya rencana sendiri. Kamu tidak benar-benar ingin mempekerjakan saya. Mari kita akhiri di sini. Jiang Jie, saya bukan lagi stafmu. Kamu berhutang makanan padaku. Semangkuk mie ikan hitam. Tidak apa-apa. Aku akan mengembalikannya di masa depan. Hanya malam ini. Aku akan mengirimimu pesan saat sudah siap. Ikuti aku. Halo, meja 17 tempatmu yang sudah dipesan. Terima kasih. Semoga kalian menikmati hidangan kalian. Tidak ada menu? Aku sudah memesan menu koki. Menu koki? Terdengar mahal. Itukah Jiang Jie? Mengapa dia ada di sini? Haruskah aku membuat hidangannya? Tidak perlu. Ini waktu yang tepat untuk menunjukkan kemampuanku padanya. Mengerti. Ngomong-ngomong, siapa wanita yang bersamanya? Dia tampak agak familiar. Itu Linai. 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 Ya, Duo yang cukup menarik. Begitu mahal. Hei. Apa kabar? Kamu masih membawa tas itu. Ya. Aku tidak bisa melakukannya di restoran bintang 5. Yah, kamu bisa. Ngomong-ngomong, menu koki di sini harganya $240. Apakah kamu mampu membelinya? Sebenarnya, aku merasa ini memang mahal. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan lain kali? Baiklah, Serius? tapi aku punya satu permintaan. Kamu cukup lucu. Kamu bilang aku sebenarnya tidak ingin mempekerjakanmu. Ya. Aku tidak melamar sebagai penjaga stok. Aku memilihmu. Tepat sekali. Anda cocok untuk peran itu. Apa ini tentang? Si penjaga stok, di depan kalian ada 3 toples. Masing-masing berisi rempah-rempah biasa. Kalian punya 30 detik. Tolong tulis nama rempah-rempahnya.
Anda yakin? Hei, Anda melewatkan lada bau yang kuat itu. Hidung Anda sangat tajam. Anda cocok. Saya ingin Anda. Tapi saya sudah akan pergi. Tidak perlu memberitahu saya. Saya tidak setuju. Anda datang ke Springvale. Itu pilihan terbaik Anda untuk saat ini. Benar. Baiklah kalau begitu. Apakah Anda ingin membuktikan bahwa saya tidak salah? Bisakah saya membuat hidangan utama? Atau apakah saya punya lebih banyak kesempatan untuk memasak? Penjaga stok yang tidak bisa memasak tidak bagus. Lalu apa yang Anda inginkan? Saya sangat kenyang. Terima kasih. Hidangan pertama adalah kue berisi dengan iga, sedikit manis dari pir. Dan yang berikutnya, Anda tidak perlu memberitahu saya sekarang. Ingat saja, baiklah. Mengerti. Bisakah saya pergi sekarang? tunggu sebentar. Anda perlu membersihkan mulut Anda. Saya tidak ingin melihat ponsel Anda. Saya harus pergi. Oke, saya akan naik bus. Biar saya bantu Anda. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya Zhao Jingjing pemilik dan koki restoran Lightning. Oh, kamu ingin mempekerjakan saya? Tepat sekali. Tapi saya sudah bekerja untuk Springvale. Lalu kenapa? Saya mempekerjakanmu justru karena Jiang Jie. Maksudmu apa? Saya seperti Jiang Jie. Keduanya adalah koki bintang 5 yang baru dinobatkan. Sekarang kami menghadapi ujian yang sama. Inspeksi bintang 5. Tapi kenapa itu penting buat saya? Awalnya tidak. Tapi berkat Jiang Jie, peraturannya berubah. Hanya satu restoran yang akan lulus inspeksi. Jadi maksudmu, kalau Jiang Jie gagal, asosiasi, Akan mengambil pisau miliknya. sekarang kamu ingin bantuan saya? Tapi apa yang bisa saya lakukan? Ingat, bahkan mentorku kalah darinya. Tapi kamu bisa mengumpulkan dukungan. Restoran Lightning merek yang sudah lama berdiri, menentang kesalahan Jiang Jie. Kita membentuk Ligi untuk Keadilan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menggunakan saya untuk menyakitinya? Tidak persis begitu. Saya tidak kalah terampil. Tapi itu bisa memberinya tekanan. Dan mempromosikan restoran Lightning. Mengapa tidak mencoba? Pendapat Mew? Menerima tawaranku? Tidakkah kamu ingin mengambil kembali pisau mentormu dan membalas dendam? Setuju. Saya membalas dendam, tapi saya ingin mengambil kembali pisau itu sendiri. Baiklah, tidak menyangka bisa meyakinkanmu sekaligus. Kamu mencoba masakan saya hari ini, bukan? Rasanya enak. Lebih banyak hidangan di restoran Lightning.
Mau pesan apa? Pertama, gunakan hidungmu untuk mengingat aroma setiap hidangan dengan kuat. Selanjutnya, jika Zhao Jingjing Koki mereka menemukanmu, dan kamu tidak ingin meninggalkan restoran Springval, beritahu aku segera. Tidak peduli apa yang dia katakan atau apa yang dia berikan padamu. Mengerti? Segera oke. Kenapa kamu di sini? Apa ini? Sangat berat, tolong dong. Kupikir ini untukku. Dari Zhao Jingjing. Dia sangat dermawan. Kamu tidak akan makan di restorannya kan? Hei, hati-hati bicaramu. Apa aku sebanyak itu makannya? Kamu bergabung dengannya. Apakah kamu setuju? Tidak. Dia sedang bersiap untuk mengumpulkan semua orang yang kamu kalahkan dan melancarkan kampanye fitnah terhadapmu. Bahkan menargetkan aku dan asosiasi. Dan ada hal lain. Apa itu? Dia bilang kamu berhati dingin, licik dan penuh tipu muslihat, memiliki jiwa yang buas, serigala berbulu domba. Ini adalah pemikiranmu sendiri. Bagaimana kamu tahu dia akan menemukanku? Dia sudah mengawasimu. Dia hanya tidak menyangka kamu akan menyerang Springval. Kamu pikir aku mengundangmu makan tanpa alasan. Kamu sangat tajam. Temui aku besok. Aku hanya penjaga stok. Besok akan mencari bahan baru. Baiklah. Maka itu pekerjaan tambahan. Kamu harus membayarku. Tergantung kemampuanmu. Hei, ada apa? Lupa termosku. Oh ya, aku akan mengirimkannya sekarang. Ya, simpan saja. Kupikir itu milikku. Dia memperlakukanku seperti pembantu. Jahe sup. Bagus untuk pilek. Li Jidong cepat. Ada hal yang harus dilakukan hari ini cepat. Cepat. Ayo pergi. Kaos kakiku. Apa? Kaos kaki. Mereka ada di kakimu. Cepat. Set caturku. Aku sudah ambil. Ayo, ayo. Li Jidong cepat, aku terlambat. Lebih cepat. Ayo. Hati-hati. Ambil waktumu. Menendang topi ayah. Tidak. Gadis nakal. Kenapa di sini? Kamu kenal Triad Kiao? Pecinta rempah? Tapi dia tinggal di pinggiran kota. Dia kesini setiap Sabtu untuk catur. Dan membual. Tentang koleksi rempahnya. Apa yang kamu lakukan? Aku pilek. Mari kita lihat apakah ada rempah baru. Sini-sini. Tahu diam selama catur? Tapi aku bukan pria terhormat. Setidaknya kamu tahu. Baiklah, kamu menang. Tunjukkan kemampuanmu. Atau, Zhong akan marah. Oke, aku harus pergi. Halo. Kami juga menginginkan itu. Kamu tahu apa itu?
kulit jeruk kering. Oh Hong, informasimu tidak akurat. Aku akan membayar lebih. Manipulasi harga? Aku akan melaporkannya. Nona, ini kulit 10 tahun dari Grenus. Bahkan dengan harga asli ini mahal. Aku akan mengambilnya. Aku bangkrut, dia tidak. Kiao, kamu kenal aku. Kamu harus menjualnya padaku. Jangan terburu-buru, tenang. Untuk mendapatkan ini hari ini, kamu butuh keahlian. Semua kulit kering. Tapi hanya satu toples yang berharga. Sudah cukup malam. Kenapa Linai belum datang? Koki seharusnya segera datang. Semuanya. Koki akan datang sedikit lebih lambat. Song Duo, siapkan apa yang dia katakan padamu. Oke. Linai dan Koki tidak ada di sini. Apakah mereka pergi bersama? Tidak. Dia baru saja memarahi Linai kemarin. Baiklah. Dia pasti punya alasan. Merah tua sedikit manis. Ini seharusnya berusia antara 5 sampai 10 tahun. Nona, kenapa hanya mencium? Lihat dengan benar. Aku sudah mencium kulit 10 tahun Grenus tidak akan salah. Berhenti membual. Kamu akan lihat. Aku sudah memutuskan. Kamu sudah menggunakan kulit sepanjang hidupmu. Apakah kamu akan kalah? Semua omong kosong. Salah satu dari kedua ini. Aku tahu. Apa yang kamu lakukan? Ya. Kalau dia salah. Maukah kamu menjualnya padanya? Tidak mungkin. Hei kamu. Baiklah kalau begitu Wan Zhong, mari kita bertaruh. Jika saya menang, kamu harus mengabulkan permintaan kami, adil kan? Kenapa harus bertaruh dengan saya? Ini sudah jelas siapa yang menang. Jadi saya punya kesempatan. Bagaimana jika kamu kalah? Santai saja. Kami tidak meminta banyak. Ini waktu makan siang. Kami lapar. Bisakah kamu memasak untuk kami? Kenapa kamu tahu saya bisa memasak? Saya pernah makan di restoran Lichtening mencoba menu chef. Hanya itu? Ya, Jika saya bertaruh dengan kamu, apa yang akan saya dapatkan? jika saya menang, kulitnya masih milikmu. Jika saya kalah, saya akan membantu kamu mempersempit pilihan. Jadi saya tidak boleh kalah ya? Baiklah, saya terima taruhannya. Kamu harus menang. Saya pilih yang ini. Ini juga kulit dari Grenus, tapi tidak cukup murni. Baiklah, jelaskan alasannya. Kualitas kulit tergantung pada faktor lokal, proses penuaan, metode penyimpanan, dan iklim. Mereka hampir sama. Tapi itu tidak cukup baik. Lalu kulit apa itu? Proses penuaan 5 tahun di Grenus. Kemudian 5 tahun lagi di Baichuan. Bagus. Hong, sudah cukup bicara. Pergi saja dan masak. Baiklah, saya mengakui kekalahan. Katakan padaku, kau menukar kulitnya. Untuk hidangan apa? Abalon tumis. Spesialitasmu. Oh, kau sudah siap. Oke, baiklah. Kau terlihat familiar. Itu kau. Kau bahkan meninggalkan restoran Lichtening untuk menghindariku. Kau sudah mengingat wajahku. Dan takkan lupakan. Mengapa aku harus menghindarimu? Aku hanya semakin tua dan berpikir untuk pensiun. Lagi pula ayahmu dan aku sudah berteman baik. Benarkah? Mengapa aku tidak ingat ayahku? Punya teman sepertimu. Apakah kau dan dia punya masalah? Ya. Dia sudah menjadi kepala koki Zhao begitu lama. Dia tidak akan pergi begitu saja.
Silakan. Kau murid Pak Suekan. Dia Linai, bekerja di restoran Springval. Selesaikan dan pergi. Mana yang lebih baik? Abalon Pak Zong, jauh lebih baik daripada pastri Zhao Jingjing. Sudah diduga. Apa? Jangan bilang siapa-siapa tentang apa yang terjadi. Oke, Mengapa kau berbohong? Kita belum pernah mencicipi menu koki Pak Zong. aku tidak berbohong. Aku bilang kita punya restoran Lichtening. Tidak pernah bilang punya miliknya. Begitu liciknya. Jam makan siang sudah mulai. Kalau terlambat, potong gaji. Restoran Springval bersaing dengan restoran Lichtening. Sangat tidak adil. Mengapa khawatir idolamu akan kalah? Tidak, dia tidak akan kalah. Tapi restoran Lichtening punya tradisi 100 tahun. Kau terlalu khawatir. Tunggu dulu. Kamu pergi sendirian dengan si Koki. Iya, aku lembur. Bekerja berdua sama dia itu mewah banget. Kamu bakal belajar banyak. Mungkin. Jemputanku udah datang, aku harus pergi. Ok, Dah. hati-hati ya. Li Jidong. Sudah 5 hari kamu nggak mandi. Aku wangi kok. Bapakmu. Pak Li. Pak Li. Pak Li. Oh kamu. Aku kangen banget sama kamu. Pak Li. Aku dapat kerjaan baru. Jadi tukang mandiin orang. Mau coba? Linai. Dengar berita. Mandi itu sehat. Nggak cuma bikin rileks. Oh, beneran. Iya. Ketemu bapak tua di pemandian. Dia umur 60 tapi. Abis aku mandiin dia. Terus gimana? Dia kelihatan kayak umur 30. Wah, keren banget. Iya. Mau nipu aku ya? Aku pelupa. Bukan idiot. Aku mau mandi. Aku bisa bantu. Besok libur. Jiang Jie ada rapat. Untuk inspeksi bintang 5. Kamu ingetin aku sama seseorang. Mantan kepala koki restoran Lichtening. Orang paling beruntung di asosiasi. Zhong Haiyang. Iya. Menikahin anak mantan koki dia. Mengambil alih restoran Lichtening. Turun dari posisi kepala koki dengan cepat. Untuk menjaga reputasinya. Apa maksudmu? Aku dengar dari kabar burung. Jiang Jie mengincar restoran Lichtening berikutnya. Jadi kamu tahu. Suksesi internal lebih baik daripada kehilangan. Kamu bahkan meninggalkan restoran Lichtening untuk menghindariku. Kamu sudah mengingat wajahku. Dan tidak akan melupakannya kan? Kapan dia turun? Setelah mentor kehilangan pisau. Zhao Jingjing tumbuh besar di luar negeri. Tapi kembali 3 tahun lalu. Restaurant Lightning. Di bawah ayahnya, tetap mempertahankan tradisi. Braised abalone adalah satu-satunya spesialisasi. Ketika dia kembali, dia bisa saja mengambil alih. Tapi dia menantang ayahnya. Menyarankan lomba masak bertema abalone. Yang kalah pergi. Awalnya Zhong Haiyang menolak. Tapi kemudian dia berubah pikiran. Jadi maksudmu? Untuk menghindari Jiang Jie.
Dia membiarkan putrinya menghadapi Jiang Jie. Tepat sekali. Tapi apakah Jiang Jie begitu menakutkan? Bahkan Zhong Hai yang takut padanya. Koki Jiang, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kamu adalah Aku Zhao Jingjing. Dari restoran Lightening. Dunia ini kecil sekali. Koki Jiang, Koki Zhao, kalian berdua ada di sini. Tuan Jin, kami tidak menyangka Anda bisa meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk memimpin pertemuan ini. Ini kehormatan besar bagi kami. Aku tersanjung, Koki Zhao. Biar aku perkenalkan. Ini Tuan Jiang, Presiden Grup Jiang. Dia adalah satu-satunya cucu dari koki restoran Rivermont. Kalian mungkin sudah mendengar tentangnya. Tentu saja kami tahu. Tuan Jiang adalah lajang berlian terbaik di Baichuan. Terima kasih, aku tersanjung. Benarkah kalian harus tetap berhubungan dong? Senang bertemu denganmu, Chef Zhao. Senang bertemu denganmu juga, Tuan Jiang. Chef Jiang. Tuan Jiang. Tampaknya kalian memiliki marga yang sama. Tuan Jiang berasal dari restoran Rivermont. Saya dari restoran Springvale. Tuan Jin, mari kita masuk. Tentu, ayo masuk. Kamu tidak menghormati saya. Kita memiliki marga yang sama. Ya, tapi itu tidak berarti apa-apa. Tuan Jin, saya dengar itu semua berkat Anda. Tuan Su Kong setuju untuk kembali ke Baichuan untuk menghadiri konferensi keterampilan memasak. Tidak sama sekali. Jika bukan karena para koki muda yang luar biasa seperti Anda, Tuan Su Kong tidak akan pernah setuju dengan undangan itu bagaimanapun juga. Berikan diri Anda beberapa pujian Tuan Jin. Bicara soal ini, saya pikir lebih dari setengah koki di Asosiasi Koki Baichuan harus menghormati Anda sebagai mentor mereka. Pada kenyataannya Tuan Su Kong setuju untuk kembali. Terutama karena dia ingin menemani muridnya. Saya yakin Anda tahu tentang itu Tuan Jiang. Adik saya masih muda. Saya harap Anda bisa memberinya beberapa bimbingan setelah dia kembali. Cheers, cheers. Chef Zhang, Anda dan Chef Zhao adalah koki muda paling menonjol di Baichuan. Saya pikir kalian harus berkomunikasi lebih banyak. Kami telah menjaga kontak yang erat. Chef Zhao memuji koki di restoran kami beberapa hari yang lalu. Ya, Chef Jiang memiliki beberapa koki yang baik di restorannya. Saya sangat iri. Saya kira ayahmu akan memarahimu jika dia kembali dan mendengar apa yang kamu katakan. Koki senior yang dia tinggalkan untukmu adalah pilar dari restoran Lightening. Apakah Anda setuju, Tuan Jiang? Saya sangat setuju. Ya, Anda benar Tuan Jin. Bicara soal ini, saya belum makan di restoran Lightening sejak kamu menggantikan Tuan Song sebagai koki. Sekarang Tuan Jiang dan Koki Jiang ada di sini. Zhao, tunjukkan keahlian memasakmu. Bagaimana kalau ini Tuan Jin? Jika kamu ingin makan di restoran Lightening, aku akan pastikan itu hanya buka untukmu Aku besok. pikir hari ini adalah kesempatan yang baik. Kenapa besok? Lihat, mereka punya berbagai macam alat di klub ini. Biarkan mereka bawa kita meja, supaya kamu bisa masak sesuatu untuk Tuan Jiang dan Koki Jiang. Tentu karena kamu bersikeras Tuan Jin. Tuan Jin, tahu suwir. Kuharap kamu menikmatinya. Kamu punya keterampilan pisau yang sangat bagus, Sao. Ini adalah sebuah karya seni. Tuan Jiang, aku merasa di sini kurang ramai. Menurutmu kenapa ada lebih sedikit koki perempuan di asosiasi koki? Karena mereka tidak bisa melakukan flip wajan? Atau karena mereka tidak sekuat koki laki-laki? Tuan Jin, biarkan aku membuatkanmu sesuatu yang lain. Terima kasih. Hebat, hebat. Flip wajan yang bagus. Flip wajan yang bagus. Hebat. Permisi, aku perlu ke kamar mandi. Hei, kami ingin memesan beberapa anggur. Tolong taruh di depan pria berkacamata emas. Tentu. Makan seafood dan anggur bersama bisa menyebabkan ketidaknyamanan perut, tapi itu harus dalam jumlah besar. Apa kamu akan melaporkanku Koki Jiang? Seorang koki harus memastikan makanan itu aman.
Aku akan pertimbangkan saranmu. Kenapa kamu tidak berhenti bermain trik kecil ini? Dan lebih jujur saja, Apa maksudmu? daripada membiarkan asosiasi menentukan nasib restoran kita. Kita bisa mulai kompetisi memasak lebih awal. Dengan abalon dari restoranmu sebagai bahan utamanya, dan yang penting hanyalah keterampilan memasak. Tapi kau sudah mengalahkan Sue Chongming Koki Jiang. Mengapa aku harus setuju dengan kompetisi keterampilan memasak ini? Bukankah kau juga sudah mengalahkan ayahmu? Apa? Apa kau tidak percaya diri? Berhenti mencoba memancingku. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Dalam hal keterampilan memasak, kita sama-sama hebat. Tapi mengingat bahwa restoran Lichtenning dengan sejarah 100 tahun memiliki hubungan erat dengan asosiasi dan menikmati opini publik yang baik di industri ini, aku pikir aku memiliki keunggulan besar atasmu Koki Jiang. Aku setuju. Kau sudah melakukan investigasi latar belakang Linai, jadi kau mungkin tahu bahwa dia memiliki indera penciuman dan perasa yang lebih baik daripada orang lain. Beberapa hari yang lalu, dia pergi ke restoran Lichtenning dan makan braised pork with abalone yang dibuat oleh ayahmu. Dia memberikan pujian terbesarnya untuk itu. Maksudmu Zhong Haiyang sengaja kalah padaku? Meskipun kau besar di luar negeri, aku yakin kau sudah belajar tentang keahlian memasak ayahmu setelah kau kembali. Kau tahu betul kebenaran di baliknya. Selain itu, Zhong Haiyang mengkhianati ayahku bertahun-tahun yang lalu. Dan sekarang dia menghindariku. Apakah dia merasa bersalah tentang itu? Atau, apakah dia takut aku akan menghancurkan apa yang dia sayangi? Jing, apa yang kau lakukan di sini? Jing. Mengapa kau sengaja kalah padaku? Aku tidak. Aku sudah tua. Jadi keterampilanku tidak stabil. Benarkah itu? Atau apakah kau menghindari Jiang Jie karena merasa bersalah? Apakah kau takut akan merusak restoran Lichtenning? Apa yang dia katakan padamu? Apa yang kau lakukan pada ayahnya? Seseorang memberitahuku bahwa Anda memilih menentang seleksi bintang 1. Aku tidak percaya. Kecuali Anda mengakuinya sendiri. Itu benar. Aku memilih menentangnya. Kamu adalah sahabat terbaikku. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Aku tidak bisa membiarkanmu membuka restoran ini. Ceritanya panjang tentang apa yang terjadi antara Jiang Jie dan aku. Zhong Haiyang, aku merasa tidak pernah mengenalmu. Untuk menjadi koki di restoran Lichtenning, kamu meninggalkan ibuku dan aku sendirian di luar negeri. Sekarang kamu sengaja kalah padaku dan meninggalkan restoran Lichtenning karena Jiang Jie. Kataku, apa yang kamu hargai selama bertahun-tahun ini? Apa yang aku hargai tidak pernah berubah. Aku mengerti. Kamu akan kehilangan semua yang kamu hargai. Aku ingin menantang Jiang Jie dalam kompetisi memasak. Siapa kamu? Siapa kamu? Jadi kamu adalah Linai? Apakah aku begitu terkenal setelah kalah dalam kompetisi itu? Tidak. Aku adalah Zheng Fengxing, asisten koki di sini. Aku sedikit lebih tua dari kamu dan Jiang Jie. Kamu bisa memanggilku Fengxing. Fang Xing. Mengapa restoran Springval tutup selama 3 hari? Apakah kamu tidak menerima pesan teks? Pesan apa? Aku tidak menemukannya sampai sekarang. Aku juga tidak. Kalau tidak aku tidak akan duduk di sini bersamamu. Bukankah mereka sedang mempersiapkan seleksi bintang 5? Mengapa mereka mulai mempersiapkan kompetisi memasak? Baik seleksi maupun kompetisi adalah hal baik. Untuk Jiang Jie,
Bagaimana bisa kompetisi menjadi hal yang baik? Aku mencoba makanan yang dibuat oleh Zhao Jingjing dan itu enak. Ya, setiap lawan Jiang Ji selama bertahun-tahun ini luar biasa. Bukankah mentormu juga koki yang hebat? Tapi dia kalah dari Jiang Ji pada akhirnya. Apakah itu tidak terasa baik? Ketika seseorang yang selalu mengajukan tantangan, tiba-tiba ditantang oleh orang lain. Aku hanya bercanda. Ya pasti terasa menyenangkan. Restoran mie Pak Sue ditutup. Mentor saya dipaksa pensiun. Semua itu karena Jiang Jie menantang mentor saya. Baru setengah bulan. Ya semua orang akan merasa senang jika mereka berada di posisi saya. Aku tidak menyangka kamu begitu blak-blakan. Aku agak mengagumimu sekarang. Terima kasih. Meskipun aku merasa senang, tapi aku yang harus mengalahkan Jiang Jie. Semoga mimpimu segera terwujud. Agar aku bisa pensiun lebih awal. Sudah cukup untuk hari ini. Jiang Ji akan mempelajari resep baru secara tertutup sebelum setiap kompetisi memasak. Jadi restoran kami tutup. Biasakan saja. Mempelajari resep baru. Ini kesempatan bagus untuk belajar darinya. Menerju. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak menerima pesan teks? Kami tidak menerimanya, kalau tidak kami tidak akan berada Tolong di sini. beritahu Chef Jiang untuk tidak mengirim pesan teks. Sulit menemukan pesannya di antara semua pesan spam ini. Kenapa kamu memegang alat masak Jiang Jia? Aku baru saja membantunya mengambil alat-alat ini dari layanan perbaikan. Aku juga akan membawakannya 2 botol brandy. Kamu sangat baik Menerju. Biarkan aku membantumu. Apartemenku di bawah Jiang Jie. Aku akan mengambil brandy-nya. Aku yang akan mengambilnya karena aku penjaga gudang. Biarkan aku yang melakukannya. Luke, tolong urus restoran sebelum kompetisi memasak. Tidak mudah mengalahkan Jiang Jie. Aku akan mempersiapkan resep kompetisi di rumah hari-hari ini. Apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu tiba-tiba menantang Jiang Jia? Berdasarkan persyaratan seleksi bintang 5, peluang kemenangan kita adalah 60%. Bahkan jika kita berdua gagal dalam seleksi, restoran Springval akan ditutup. Dan untuk restoran kita, Koki akan diganti. Dan Song Hayang bisa kembali membantu restoran. Benar kan? restoran Lightening memiliki sejarah 100 tahun. Banyak staf dan keluarga mereka telah bekerja di sini selama beberapa generasi. Jadi menurutmu aku tidak sebaik Song Hayang atau Jiang Jie? Aku hanya ingin menunjukkan kepada Song Hayang dan kamu bagaimana aku akan membuat restoran Lightening berkembang. Dan aku takkan pernah memberi Song Hayang kesempatan untuk menggantikanku. Halo, berapa harga abalonnya? Tidak dijual. Toko kamu buka tapi tidak dijual? Kamu Jiang Ji kan? Aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan abalon di Baichuan. Song Hayang menyuruhmu untuk tidak menjualnya padaku kan? Dia tidak bilang begitu. Kami hanya tidak akan menjual apapun padamu. Karena hormat pada Tuan Song. Pergi sana. Koki, aku dibayar untuk melakukan pekerjaanku. Biarkan aku membantu kamu. Betapa munafiknya. Lebih baik aku langsung ke intinya. Apakah dia tidak di rumah? Halo Koki, aku sedang membantu manajer membawakanmu beberapa barang. Apa kamu tidak di rumah? Belok kanan dan kamu akan sampai Ya, di kota aku Jinghai. keluar. Koki, kamu meninggalkan Baichuan? Ada sesuatu yang harus aku urus. Masuk saja dan tinggalkan barang-barang itu di sana, terima kasih. Kapan kamu akan kembali? Kode sandinya adalah 0113.
Pintu tidak terkunci. 0113. Kamu buru-buru kembali karena takut aku menemukan kebenarannya? Kebenaran? J0H1S1R3. Aku sebenarnya ingin menunjukkan sebuah postingan padamu, tapi itu sudah dihapus. Pada hari aku bergabung dengan restoran Springval, Apa kamu begitu sensitif terhadap angka? Karena kamu belajar akuntansi di universitas. kamu membicarakan aku dengan buruk di wajahku hari itu. Tapi setelah itu kamu menulis posting rekomendasi untuk restoranku. Kamu mencoba menghancurkanku dengan pujian Ya yang jika berlebihan. kemampuan memasakmu cukup baik, posting itu hanya akan membantumu. Omong kosong. Apa restoranmu tutup? Karena komentar negatifku. Apa aku memaksamu untuk menghadiri wawancara kerja di Springval? Bukankah kamu telah menggunakanku sebagai pion? Kamu tahu bahwa Zhao Jingjing ingin merekrutku. Tapi kamu sengaja membawaku ke restoran Lihtening untuk mendapatkan berita tentang Zhao Jingjing. Kamu bahkan membawaku menemui Zhong Haiyang dan membuatku membandingkan keahliannya dengan Zhao Jingjing. Kamu melakukan sesuatu untuk membuat Zhao Jingjing mengusulkan tantangan, bukan? Ya aku melakukannya. Zhao Jingjing membenci Zhong Haiyang. Jika dia menemukan bahwa Zhong Haiyang sengaja kalah padanya, apa yang kamu pikir akan dia lakukan? Karena kamu sudah menggunakanku sekali, mengapa tidak menggunakanku 2 kali? Tapi kali ini, aku punya syarat. Apa maksudmu? Kamu sangat membutuhkan abalon, bukan? Jadi, Restoran Lihtening memiliki sejarah panjang. Hidangan andalannya dibuat dengan abalon. Jadi kamu bisa melihat betapa berpengaruhnya mereka di pasar seafood. Sekarang kamu sudah menyinggung Zhao Jingjing dan Zhong Haiyang. Tidak ada yang akan menjualmu abalon di Baichuan. Itu sebabnya kamu pergi ke Jinghai. ya, aku bisa mendapatkannya di tempat lain, meskipun lebih merepotkan. Tapi aku bisa memberimu abalon yang sama baiknya dengan yang disuplai ke restoran Lihtening. Kamu tahu, restoran Lihtening mendapatkan reputasinya bukan hanya karena keahlian memasak koki. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan abalon yang sama baiknya. Tidak. Jika kamu tidak bisa mendapatkan abalon yang sama baiknya, kamu tidak akan 100% yakin bisa mengalahkan Zhao Jingjing. Saya sudah menonton video kompetisi kamu online. Kamu menekan bel di detik terakhir setiap kali. Bukan karena skill kamu tidak cukup bagus, tapi karena kamu yakin akan menang kompetisi ini. Kamu tidak pernah membiarkan kemungkinan gagal terjadi. Sayang sekali. Beberapa koki dari 7 keluarga besar masih memiliki indera perasa yang tajam. Meskipun skill Zhao Jingjing tidak sebaik kamu, dia punya dukungan kuat dari restoran Lihtening yang bisa jadi ancaman buat kamu. Apakah itu alasan kamu percaya? Saya butuh bantuan kamu. Jiang Jie, sebelumnya kamu bilang bahwa kamu memilih saya. Jadi, saya yakin kamu tahu apa yang bisa saya lakukan. Baiklah. Katakan, apa syarat kamu? Saya ingin jadi asisten kamu di kompetisi. Setelah selesai, saya ingin jadi koki hidangan utama. Tinggal 31 jam lagi sebelum kompetisi. Ambilkan saya beberapa abalon sebelum senja. Kamu bikin saya takut, Nai. Hei, itu belum dicuci. Jangan dilempar-lempar. Kalau saya hanya perlu ganti rugi dengan uang untuk apapun yang saya hancurkan, saya akan hancurkan kepala Jiang Jie dulu. Kamu akan dapat investasi saya. Fokus di jalan. Kamu bisa terus bermimpi asal tidak kehilangan nyawa.
Saya mau dua ini. Nai, keringkan dirimu. Haruskah kita pulang ganti baju? Tidak, kita tidak punya banyak waktu. Ayo ke pasar berikutnya. Halo, Halo, Chef, saya Song Duo. apa yang bisa saya bantu? Saya dengar pedagang abalon menolak menjualnya ke kamu. Saya pikir kamu mungkin butuh, jadi saya ke Jinghai dan ambilkan kamu beberapa abalon bagus. Terima kasih tapi saya tidak butuh. Saya harus pergi. Chef, saya sudah kembali. Belum gelap. Cepat masuk. Jangan sampai masuk angin. Keringkan dirimu. Pergi ke kamarku dan cari baju kering. Tunggu sebentar. Jarimu terluka. Aku baik-baik saja, hanya luka kecil karena tidak hati-hati. Plaster akan mempengaruhi kelincahan. Semua orang tahu itu. Aku tahu, tapi aku bisa membantumu sekarang karena aku asistenmu. Lagi pula lukanya akan semakin parah jika tidak diobati. Semua orang tahu itu. Cepatlah. Ya, Chef. Sepertiga bagian daun bawang cincang. Potongan kurma merah. Sudah cukup. Apa sudah pas? Cobalah. Sudah cukup, mari kita lanjutkan. Ayo cicipi. Seenak yang dibuat Zhao Jingjing. Artinya belum cukup enak. Mari kita lanjutkan. Bisakah kita tambahkan markisa? Apa yang kamu lakukan, Pak Li? Kamu harus tidur. Aku menunggu Nai. Jangan sampai tertidur. Sudah kubilang. Nai akan menginap di sekolah malam ini dan tidak pulang. Hong Tunan melakukan perjalanan waktu ke tempat itu.
Rasanya lebih enak daripada yang dibuat Zhao Jingjing. Jiang Jie, kamu baik-baik saja Jiang Jie. Jiang Jie. Jiang Jie. Apa dia meninggal? Dia demam. Kamu sudah bangun. Kapan aku tertidur? Kamu tiba-tiba pingsan kemarin. Jadi kamu merawatku sepanjang malam. Aku tidur sebentar. Oh iya, Markisa itu. Rasanya lebih enak daripada yang dibuat Zhang Jingjing. Bagaimana dengan Zhong Haiyang? Mari kita lanjutkan. Itu sebabnya tangannya penuh kapalan. Dia mencoba lagi dan lagi untuk memastikan kemenangan 100%. Linai. Pintu restoran Lichtenning akan selalu terbuka untukmu. Maaf. Tapi dia dan aku sedang menikmati waktu bekerja bersama. Koki Jiang, aku harap kamu masih merasa bahagia setelah kompetisi. Lanjutkan.